Den Revan itu orangnya baik sekali. Dia juga perhatian sama warga di sekitar sini, Nak. Tapi ya gitu, kebaikannya itu nggak mau dipertontonkan ke orang lain. Oh ya Nak, Bibi mau beres-beres itu dulu ya. Nah, nyiapin tikar sama kursi buat acara nanti. Yaudah Bibi, aku bantuin ya urus tikar sama kursinya. Memang bisa. Bisa, tapi maaf nanti pas acaranya aku nggak bisa ikut sampai selesai. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Ayo, ayo. Rupanya hari ini Revan mesen paket sembako, Bos. Terus bagi-bagi nasi bungkus juga buat para penduduk desa. Gue gak habis pikir sama Revan. Pertama dia nyerang gue cuma gara-gara belain orang gila. Dan sekarang dia bagi-bagi makanan sama orang miskin. Gue gak pernah kehabisan cara untuk menghilangkan kepercayaan di Revan. Kalian tahu di mana Revan beli nasi bungkus itu? Nggak beli, Bos. Kalau nggak salah, warga desa itu yang akan bikin nasi bungkus. Dan pakai sembako itu akan dipul di gudang petani, Bos. Bagus. Kalau gitu, kalian berdua punya tugas baru. Kalian menginap gudang-gudang, dan saya ingin semua bungkusan yang akan dikasih orang miskin, itu kalian racuni. Kalau perlu, mereka semua mati. Dari situ, semua warga yang tadinya puji-puji Revan akan berbalik, akan membuli Revan. Paham? Paham, Bos. Lakuin. Oke, siap. Mari, Bos. Siap, Bos. Bang, itu tolong angkat antar ke Ibu Sudijo ya. Le. Ya, nanti ada yang lain. Le, sini, Bos. Bantu bareng. Semoga waktunya cukup buat ngepaketin sembako. Lalu dibagi-bagi ke warga. Ngapain kamu? Enggak, Pak. Cuman saya mau masukin ini. Ini masuknya gini di mana ya? Tugas kamu nge-packing. Oh iya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, masukin yang rapi ya semua. Kayak yang itu. Gimana Pak? Udah siap semua? Sebentar lagi nih, lagi beres-beres sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Agak buru-buru ya Pak ya? Iya. Takutnya nggak keburu. Sebentar lagi. Rapi-rapi. Biar saya bantu ya? Biasa aja. Oh, nggak apa. Siapa mereka? Itu Den Revan udah datang. Hah? Ayo Den. Ya Allah. Ayo Den Revan. Kang Asep, bantuin ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Bisa? Masih ada? Oh itu yang itu tak bawa. Yang itu Bibi yang bawa. Nggak ada. Udah habis? Habis? Iya, Bi. Yuk langsung dibagi yuk. Den Revan satu nih Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo sini. Yuk, kumpul, makan yuk, kumpul. sini, kumpul. Makan dulu. Sini. Kang Asep, gimana udah kebagian semua? Bagus lah. Aduh, Pak, sakit, Pak. Pak, sakit, Pak. Pak, sakit. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, kenapa, Pak? Itu di sana. Bantuin. Ya Allah. Berdiri ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ayo. Kang Asep, bantuin. Pelan-pelan. Dan ini gimana, Den? Semua yang makan pada keracunan, Den. Ya Allah. Bibi lihat Pak Willy nggak? Telepon Pak Willy kan pulang kampung, Den. Bi, yang ngurusin makanan Pak Willy. Astagfirullahaladzim. Telepon yang bener, Den. Pak Willy pulang kampung. Ya Allah. Nat, kenapa Bi? Gawat, Nat. Warga desa pertanian Revan seluruhnya keracunan. Tadi si Ibu masih tahu Bibi, itu katanya gara-gara makan makanan dari nasi bungkusnya Revan. Tunggu, Bi. Keracunan nasi bungkusnya Revan? Iya. Kok bisa? Bi, nasi bungkus itu yang masak warga sendiri, jadi nggak mungkin. Kang Asep, kalau minumannya habis beli lagi ya. Ya Allah. Aku tahu siapa yang dibalik semua ini. Mereka merencanakan ini dengan sangat rapi. Bahkan aku bisa lalai karena nggak menyangka. Andai yang orang sejahat ini, Ri. Iya, teman. Bibi juga sudah bisa menduga, Den. Siapa di balik orang yang sudah jahat dan tega sama warga di sini, teman. Bi, aku janji sama Bibi. Aku akan bikin perhitungan sama mereka. Tapi aku sekarang beresin masalah ini. Tapi gimana, Den? Ini kan banyak, Den Revan. Dari mana kita bisa menyelesaikan semuanya ini? Kita nggak bisa biayain mereka semua, Bi. Uang tabungan aku juga cuma sedikit. Bibi ada sedikit tabungan. Itu ada di laci di rumah. Dan Revan ambil aja di situ buat nambahin mereka ya, Den ya. Udah, Revan berangkat dulu ya, Bi. Natasha. Kamu butuh apa lagi? Apa lagi yang bisa aku bantu? Enggak. Justru aku mau terima kasih sama kamu. Warga desa ini sangat beruntung dapat bantuan kamu, Nat. Cuma ini bisa aku lakuin, Van. Tadi aku kaget banget pas Dewi ngasih tahu kalau di sini banyak yang keracunan. Kasihan mereka nggak salah apa-apa. Tapi apa artinya orang-orang ini buat kamu, Nat? Kenapa kamu mau bantu mereka? Mereka bukan siapa-siapa kamu. Kamu sendiri kenapa? Waktu itu bantuin bapak itu. Emang apa artinya dia buat kamu?
Kamu selamatin dia dari hutan, kamu bawa ke rumah kamu obatin sampai sembuh. Padahal dia bukan siapa-siapa kamu. Papa yang kurang was itu ternyata namanya Firman. Waktu aku ngobrol sama dia hanya jawab namanya. Nat, orang-orang yang kemarin menyiksa Pak Firman hari ini meracuni warga. Dan kamu sangat mengenal orang-orang itu. Mereka adalah rekan bisnis kamu, keluarga Saputra. Aku tahu kamu baik. Kamu sangat baik. Aku sebagai teman kamu, aku mohon sama kamu, jauhi keluarga Saputra. Tanah yang kamu ingin bangun mall, itu tanah milik warga. Dari hasil panen dari situ, mereka menyekolahkan anaknya. Mereka beli obat buat orang tua. Dan keperluan mereka sehari-hari. Nah, aku tahu kamu pintar. Aku yakin kamu punya karakter yang baik. Aku tidak tahu harus berkata apa sama kamu, Van. Aku berharap aku bisa menceritakan semuanya sama kamu. Lalu kita bisa jadi akrab lagi seperti dulu. Seperti Revan dan Tiara. Nama kamu siapa? Nama aku Revan. Aku Tiara. Salam kenal. Iya. Tapi aku bakal ingat kamu terus di hati aku. Aku juga, Tiara. Tapi aku tidak bisa. Dendamku tidak mengizinkannya. Nat, aku mohon sama kamu. Tarik investasi kamu dari keluarga Saputra. Tanah ini, tanah warga. Mata pencairan mereka. Tasya, Nak, tunggu. Nak Tasya, Nak, tunggu. Nak, terima kasih ya Nak atas bantuan medisnya. Bantuan Nak Tasya tepat pada waktunya. Bibi nggak tahu kalau Nak Tasya nggak bantu, kasihan warga tadi, Nak. Sama-sama, Bi. Ya Allah, Lis. Jangan tinggalin nenek. Dokter, tolongin cucu nenek, dokter. Iya, permisi. Permisi, Bu. Saya periksa dulu, Bu. Suster. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini sudah parah, Suster. Tapi dok, ambulans sedang antar pasien yang lain. Ini pasti cuma mimpi. Aku nggak percaya kalau ini memang terjadi. Aku nggak percaya kalau keluarga Saputra itu memang setega ini. Melakukan hal ini kepada orang-orang yang nggak bersalah. Keluarga Tuan Hendra Saputra itu benar-benar jahat. Mereka sudah tega menyakitin warga dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak. Bibi sampai heran. Apa memang seperti itu hati mereka?
Revan udah cerita semuanya ke saya. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak takut sama keluarga Saputra. Dan sekarang saya sudah mengambil keputusan. Saya akan menarik semua investasi saya dengan keluarga Saputra.